Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dunia ini seperti air? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, li'anna al-ma' idza kana biqadrin kana nafi'an munbita, wa idza kana jawaza al-miqdar kana darran muhlika. Karena air jika turun sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan hal yang diinginkan, maka air itu akan bermanfaat dan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Adapun air jika dia berlebihan, melebihi batasnya, muhlika, dia akan membahayakan dan menyebabkan bencana. Kita lihat air yang turun. Ketika air itu sesuai dengan kadarnya, kita bisa gunakan untuk minum, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci. Tetapi jika dia kebanyakan, dia bisa menyebabkan longsor, dia bisa menyebabkan banjir, mencelakakan dan menjadikan musibah. Demikianlah seorang terhadap dunia. Ketika dunia terlalu besar di dalam hatinya, ketika dunia betul-betul dia kejar mati-matian, ketika dunia menjadi tujuan utama hidup dia, maka dia akan celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'alat faqra baina 'ainaihi, wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dunia menjadi tujuan dia, menjadi target dia, menjadi cita-cita dia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Tidaklah dia mengurus sesuatu kecuali akan Allah susahkan, akan Allah cerai-beraikan segala urusan-urusannya. Wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, senantiasa kefakiran berada di pelupuk matanya. Dia sudah kaya, tapi dia tidak pernah merasa puas dengan kekayaannya. Dia sudah populer, dia terus merasa haus dengan kepopulerannya. Dia sudah hebat, dia terus ingin menjadi orang yang lebih dan lebih terus. Tidak akan pernah berhenti puas dengan dunia yang dia dapatkan. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, padahal tidaklah datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan kepada dia. Maka ya ikhwah azani Allah wa yakum, apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi sebagian kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal dunia lebih baik dan lebih abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ikhwah azani Allah wa yakum, begitulah perumpamaan seorang mukmin ketika memandang dunia ini seperti air hujan yang sedang turun saat ini. Dia tidak abadi, dia akan berubah, dia akan menyebabkan seorang basah, dan dia jika sesuai dengan kadarnya, dia akan bermanfaat. Demikianlah seorang mukmin memandang dunia. Jangan sampai dunia yang fana ini melalaikan kita, melupakan kewajiban kita yang utama. Adanya kita semua di dunia ini, adanya kita, adanya orang tua kita, nenek kita, kakek kita, semua manusia yang ada di muka bumi ini tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini tujuan kita adalah hanya mencari harta saja, hanya ingin memuaskan nafsu kita saja, hanya ingin berfoya-foya saja. Dengan itu menyebabkan kita akan terjadi penyesalan di hari kematian kita masing-masing. Maka ya ikhwah azani Allah wa yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunya adarrahu bi akhirati." Siapa yang dunia menjadi tujuan utama dia, gila-gila dia cintai, sangat dia cintai sampai dia melupakan akhiratnya, maka dia adalah orang yang celaka. Wa man ahabba akhiratahu adarrahu bi dunya, dan siapa yang sangat cinta dengan akhiratnya, tujuan hidup dia adalah akhiratnya, maka sedikit demi sedikit dia akan tidak terlalu cinta dengan dunia. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka Rasulullah SAW mengatakan, utamakanlah yang menjadikan kalian kekal, kenikmatan-kenikmatan yang kekal, daripada kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsahu
Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang dia terus bermuhasabah, memikirkan apa yang saya akan bawa mati nanti. Bisakah saya husnul khatimah? Apa yang ingin saya kejar di muka bumi ini? Tidak terasa umurku sudah tua. Rasanya belum lama saya sekolah. Sekarang saya sudah menjadi bapak. Tidak terasa uban saya mulai tumbuh. Dan terus kita akan melemah dan melemah setelah ini. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sampai hal ini akan menipu kita. Sudah kita meninggal barulah kita menyesal. Jangan sampai, karena itu adalah mencelakakan kita semuanya. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum.